Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya terima kasih kepada Mr. Umar Yais selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya Nisa Nazlia Ulfa akan membuka materi unit 7 yaitu perkembangan afektif. Sebelum lanjut ke materi, saya mau memperkenalkan dulu nih anggota kelompok saya yaitu kelompok 3. Anggotanya ada Mirna Cinta Aprilia, Indira Syalaisa, Salsabila Ramadina, Putri Indah, dan saya sendiri, Nisa Nazlia. Terima kasih. Selamat menonton materi kami. Nah, di materi yang pertama ada materi yang berjudul perkembangan emosi nih. Nah, saya akan menjelaskan materi yang ini. Jadi, kehidupan seseorang pada umumnya penuh dengan dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan tiap-tiap orang tidak selalu sama. Nah, kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, di mana didorong-dorongan dan keinginan-keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai, mereka cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dengan demikian dapat menikmati hidupnya. Nah, sebaliknya jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil dipenuhi, baik hal itu disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhinya atau karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami kegangguan. Nah, seseorang individu dalam merespon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan. Di samping itu, hal yang lebih penting untuk diketahui adalah apa yang mereka rasakan. Makin banyak kita dapat memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaannya, baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Nah, yang pertama ada pengertian emosi nih teman-teman. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Jadi emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain yang A, ada reaksi elektris pada kulit atau meningkatnya bila terpesona. Yang B, ada peredaran darah atau bertambah cepat bila marah. Yang C, denyut jantung, bertambah cepat bila terkejut. Kemudian ada pernapasan, bernafas panjang bila kecewa. Lalu pupil mata membesar bila marah. Dan ada liur kering, mengering kalau takut atau tegang. Yang G, ada bulu roma, berdiri kalau takut. Yang H, ada pencernaan, seperti mencret-mencret kalau tegang. Nah, ada otot tegang dan bergetar kalau takut. Kemudian yang terakhir ada komposisi darah, berubah kalau emosi. Kemudian yang kedua ada karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak, laki-laki maupun perempuan, berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru.
Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Namun, sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Nah, pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lainnya. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Untuk selanjutnya, berikut ini dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Nah, yang A nih atau bagian pertama yaitu cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat kanak-kanak. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah, maka sikap menentang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Tampaknya tidak ada manusia termasuk remaja yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting, walaupun kebutuhan akan perasaan-perasaan itu disembunyikan secara rapi. Nah, para remaja yang berontak secara terang-terangan, seperti nakal dan mempunyai sikap permusuhan, besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Kemudian yang kedua, ada gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Kemudian yang ketiga, ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Kemudian yang D atau bagian terakhir ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama permunculan emosi, cairan pencernaan atau getah lambung terpengaruh oleh gangguan emosi. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna,
sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat atau mengganggu pencernaan. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari getah lambung adalah ketakutan yang kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan dan kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem perencanaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi, peradangan di dalam perut atau lambung, diare, dan sembelit adalah keadaan-keadaan yang dikenal karena terjadinya berhubungan dengan gangguan emosi. Radang tidak dapat disembuhkan demikian. Juga diare atau sembelit adalah apabila faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi tidak dihilangkan. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menyebabkan kesulitan berbicara. Ketegangan emosi yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat permunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi terlahir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lain disebabkan oleh kondisi lingkungan. 5. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggara pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil, lembut ledakan emosi tersebut, misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menangani secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, para guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Untuk selanjutnya ada perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia adalah hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dalam kaitannya dengan pengalaman nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya, dalam pengamalan hidup tenggang rasa. Dalam perilakunya, seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah.
Semua konsep menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Nah, sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi suatu individu terhadap suatu hal. Nah, hal ini tertulis pada Mappier tahun 1982 di halaman 58. Dengan demikian, keterangan ini berkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan hal terdapat dalam pengamalan nilai-nilai. Adapun upaya-upaya yang kita dapat lakukan dalam mengembangkan suatu nilai moral sikap pada remaja. Nah, yang pertama yaitu menciptakan komunikasi. Nah, anak tidak pasif mendengarkan sesuatu dari orang dewasa, itu bagaimana cara harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kesopanan. Nah, akan tetapi anak juga harus mengupayakan untuk mengikutsertakan suatu pembicaraan dalam keputusan antar keluarga. Hal ini akan menciptakan suatu mindset seorang anak agar dapat speak up atau berani mengungkapkan perasaannya. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan iklim dan lingkungan yang serasi. Agar anak lebih merasa nyaman, mereka harus menciptakan sesuatu yang nyaman agar orang anak ini tinggal di rumahnya. Terakhir ada tes formatif. Yang pertama ada uraikan perkembangan emosi. Secara arti, emosi itu ialah perbuatan atau perilaku kita sehari-hari yang pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti perasaan senang, gembira, marah, sedih, takut, cemas, dan benci yang disebut sebagai warna afektif. Nah, warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas ataupun samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan juga lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut sebagai emosi. Nah, lalu jadi emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Nah, lalu pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik. Di antara lain ada reaksi elektris pada kulit yang meningkat bila terpesona, seperti misalnya pipi yang merah kalau misalnya seseorang sedang merasa malu ataupun sedang menangis. Nah, terus ada peredaran pada darah bertambah cepat bila marah dan mengakibatkan si jantung menjadi berdegup ataupun berdetak lebih cepat. Nah, yang tiga ada denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, itu seperti yang tadi saya jelaskan. Yang keempat ada pernafasan, bernafas panjang bila kecewa ataupun seperti merasa lelah. Nah, terus pupil mata membesar bila marah karena kita udah merasakan emosi yang tak terkontrol atau tak terkendalikan. Nah, terus liur mengering kalau takut ataupun sedang seseorang ini merasa tegang ataupun cemas. Nah, terus bulu roma berdiri kalau sedang merasa takut. Nah, terus pada sistem pencernaan, seseorang bisa merasakan sakit perut ketika ia merasa takut ataupun tegang yang sudah tidak bisa dikendalikan. Nah, terus pada otot, tegang dan bergetar itu ketika seseorang merasakan takut
yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang tersebut. Nah, terus komposisi darah berubah kalau emosi. Seperti yang tadi, peredaran darah bertambah cepat ketika seseorang sedang merasakan emosi. Nah, meningginya emosi ini terutama karena si anak berada di bawah tekanan sosial dan mereka baru menghadapi kondisi yang seperti itu. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua anak ataupun remaja mengalami masa badai dan tekanan pada emosinya. Namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial. Nah, lalu yang terakhir ada uraikan perkembangan nilai moral dan sosial. Dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah merupakan nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan setiap individu seseorang. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan seseorang dalam kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu untuk dihindari ataupun dijauhkan. Nah, dalam kaitannya dalam pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya dalam pengamatan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar maupun yang salah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.